Hari ini kita belajar, buka sebentar di Yesaya 41 ayat 13. Kalau enggak saya bacakan saja ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Di Alkitab, kalau kita selidikin dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kata-kata jangan takut ini kurang lebih adanya totalnya itu 365 kali ditulis kata jangan takut. Artinya Tuhan tahu persis apa yang kita hadapin hari-hari ini itu serba tanda tanya. Kita tidak pernah tahu masa depan akan terjadi apa. Tapi Alkitab berkata jangan takut. Jangan takut. Ditulis 36 punya maksud dan tujuan. Cukup satu hari Tuhan ngomong jangan takut saja. Udah selesai. Kalau Tuhan ngomong jangan takut, artinya kita harus benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dengan segala hal apapun yang kita alami hari ini. Kalau Tuhan ngomong jangan takut, akulah yang menolong engkau. Kita percaya saja. Bagian kita adalah percaya. Bagian kita adalah mempercayai Tuhan. Masalahnya yang jadi masalah itu, kita itu susah percaya Tuhan ketika kita itu terjepit, kita itu di masa sulit itu kita susah sekali mempercayai Tuhan. Kita mempercayai firman-Nya itu susah sekali. Bagaimana kita bisa mempercayai firman Tuhan kalau kita sendiri ragu dan penuh kekhawatiran, takut? Mana bisa iman bekerja? Mana bisa iman muncul? Mana bisa iman melahirkan mukjizat kalau kita sendiri hidup dalam ketakutan seperti hari-hari ini? Apa yang menjadi jaminan Tuhan dalam kehidupan kita di masa-masa yang akan datang? Yang jadi jaminannya adalah segala sesuatu yang Tuhan pernah lakukan di masa lampau, Tuhan akan lakukan di masa yang akan datang. Apa yang Tuhan pernah lakukan di masa yang lampau, Tuhan pernah jawab doa kita, Tuhan pernah bikin mujizat, Tuhan pernah tolong kita di masa kesesakan, Tuhan cukupin keuangan kita, Tuhan lunasin semua hutang kita, Tuhan berkatin kita di masa sulit. Tuhan pasti lakukan di masa-masa yang akan datang. Bagian kita itu ngapain? Trust, percaya. Jangan menjadi orang yang khawatir. Sebab orang yang bimbang dan khawatir, Alkitab berbicara itu seperti perahu yang diombang-ombangan, ditaruh di tengah lautan, diombang-ambingkan gelombang, gak punya arah dan tujuan. Alkitab ngomong orang yang bimbang dan ragu tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi bagian kita adalah mempercayai Tuhan. Orang yang mempercayai Tuhan itu bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Bukan berarti kata bergantung sepenuhnya dengan Tuhan itu kita ongkang-ongkang kaki, makan tidur tanpa melakukan segala sesuatu. Setelah kita mengalami kelahiran baru, otak itu masih nempel di kepala. Otak tetap kita milikin. Artinya Tuhan kasih talenta, kasih hikmat, kasih otak untuk kita berpikir untuk ngapain? Untuk bekerja, untuk menghasilkan berkat. Karena Tuhan selalu memberkatin kita melalui apa yang kita kerjakan. Tuhan selalu memberkatin kita melalui orang lain. Tuhan selalu memberkatin kita dengan apa yang Tuhan siapkan. Biasanya Tuhan selalu memberkatin dengan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki hari ini? Tuhan selalu memberkati kita dimulai dengan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki hari ini? Talenta, hikmat, pengetahuan, teman, sahabat, ide, atau apapun juga yang hari ini ada. Kembangkan talenta itu. Kalau kita punya koneksi, ngobrol sama koneksi kita berbicara sama orang lain, bisa saja Tuhan bukakan koneksi kita dengan orang lain untuk membuka bisnis baru, pekerjaan baru. Akhirnya kita diberkati oleh pekerjaan-pekerjaan baru itu, sehingga kita tidak kekurangan lagi. Banyak hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan di masa-masa sulit. Semua orang mengalami masa sulit hari ini. Semua orang lagi menjerit, teriak, lagi mengalami masa susah. Dan tapi kita percaya, orang percaya, kita mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Dalam masa sulit seperti ini itu bagian kita ngapain? Jerit sama Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Campur tangan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Alkitab berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan berkata, Allahku adalah kekuatanku. Tempat perlindunganku yang paling aman. Tempat perlindungan yang paling aman. Tempat yang paling nyaman adalah di dalam hadirat Tuhan.
Kita mencari Tuhan dalam hadiratnya, kita menyembah Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, hati kita komunikasi dengan Tuhan setiap hari, itulah tempat paling aman. Setan tidak bisa menemukannya. Karena apa? Kita bersembunyi, kita berdiam dalam hadirat Tuhan. Di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus tentunya. Orang-orang yang percaya, yang bergantung sepenuhnya Tuhan. Kita harus benar-benar mencari Tuhan sungguh-sungguh, masuk dalam hadiratnya. Pada masa-masa sulit seperti ini, jangan kendor doamu, jangan malah stres, jangan malah bimbang, jangan malah cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau perlu puasa, kenalin Tuhan, kejar Tuhan sungguh-sungguh. Pasti minta Tuhan buka jalan, Tuhan bikin koneksi yang baru. Dengerin baik-baik ya. Sebab aku ini Tuhan, Allahmu yang memegang tangan kananmu. Kalau Tuhan pegang tangan, kalau kita yang memegang tangan Tuhan, bisa saja pegangan kita ini lepas. Tapi kalau Tuhan janji, aku ini Tuhan, Allahmu yang memegang tangan kananmu. Tangan kanan kita itu dipegang Tuhan. Kalau Tuhan sendiri yang pegang, kita tidak akan bisa lepas loh. Kita akan dituntunnya. Kalau kita jatuh, kita akan ditariknya kembali untuk berdiri. Kalau kita tersesat, kita akan ditariknya kembali. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memegang tangan kita. Dia akan menuntun langkah kita. Dia akan mengarahkan kita. Ya, kita tidak akan pernah jatuh terantuk. Sekalipun orang benar jatuh, dia akan tidak sampai tergeletak kan. Karena apa? Tangan Tuhan yang menolong. Tangan Tuhan yang menopang kita. Janganlah takut, akulah yang akan menolong. Saya bilang berkali-kali, apa yang menjadi jaminan pertolongan Tuhan, apa yang menjadi jaminan masa depan kita adalah pertolongan Tuhan di masa yang lampau. Kalau Tuhan di hari-hari yang dahulu, Tuhan tolong kita. Waktu kita sakit, Tuhan di masa lalu, Tuhan sembuhkan kita. Waktu kita kekurangan, benar-benar kekurangan, Tuhan berkatin. Tuhan akan lakukan di masa yang akan datang. Waktu masa-masa lalu kita terjepit, terhimpit, teraniaya, atau melakukan hal yang salah dan Tuhan tetap bela. Karena kita masih belajar, tetap bela. Di masa yang akan datang pun Tuhan akan lakukan hal yang sama. Jadi kebaikan Tuhan di masa lampau adalah jaminan bahwa ada perlindungan Tuhan di masa yang akan datang. Amin. Sekarang kita buka ke Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 sampai yang ke-25. Ini ceritanya tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain, dan dicampakkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bayangin, orang yang angkat saja kesambar apinya mati. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar itu, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu, dan mereka tidak terluka, dan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Nah, kalau sekali Tuhan berjanji, Tuhan menyertai kita, Dia akan menyertai kita. Toh ini sudah terbukti bahwa apa yang dilakukan, ini perjanjian lama ya, nanti saya kasih contoh di perjanjian baru. Tuhan tolong
Sadrak, Mesak, dan Abednego di masa-masa kritis, bahkan bukan hanya masalah makanan, nyawa mereka jadi taruhannya, ditaruh di perapian. Dan dia ngomong, kalau Tuhan sanggup melepaskan, Tuhan pasti lengkap. Kalau seandainya Tuhan tidak melepaskan dan akhirnya mati terbakar, tetap komitmennya dia tidak akan menyembah patung emas buatan Nebukadnezar. Ini yang membuat Nebukadnezar marah dan akhirnya tercampakkan. Akhirnya apa? Tetap ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Orang itu kalau orang sungguh-sungguh kenal Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya, kenal Tuhan. Orang, makanya saya bilang, orang kenal Tuhan itu bukan hanya minggu ke gereja. Orang kenal Tuhan itu perjalanan hidup hari-hari dengan Tuhan. Semakin orang mengalami perjalanan dengan Tuhan, pergumulan, peremukan, dia semakin ngerti karakter Tuhan. Dengan perjalanannya dengan Tuhan setiap hari, berdoa, penyembahan hidupnya dalam proses peremukan, semakin hari semakin mengenal Tuhan. Orang semakin mengenal Tuhan, dia tahu persis, sekalipun dalam kondisi susah, terjepit, apapun juga, Tuhan pasti campur tangan. Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Kenapa? Ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada tangan Tuhan yang menjaga. Bapak Ibu, hari ini mungkin Bapak Ibu lagi struggle. Saya pun juga ngalamin proses yang sama. Kita pun lagi sama-sama gara-gara COVID ini, semua bisnis babak belur, keuangan babak belur, semuanya dalam proses. Tetapi kita percaya ada tangan Tuhan yang menolong kita. Tangan Tuhan yang ajaib, yang campur tangan menyertai kita. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Sekarang kita buka di Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 dan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kita coba, ini kondisinya nih hari ini nih. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, bunga aja kagak. Mungkin daunnya malah rontok. Pohon anggur tidak berbuah, pohon anggurnya nggak ada buahnya, nggak ada yang bisa dimakan. Hasil pohon zaitun mengecewakan, mungkin dimakan ulat atau mungkin rontok karena panas atau apapun juga, kita nggak pernah tahu. Sekalipun ladang tidak menghasilkan makanan, ladang pun tidak menghasilkan makanan, artinya sangat menderita. Kambing domba terhalu dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Benar-benar larat, susah ini. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bayangin nih, dalam kondisi susah, kondisi rumit, kondisi terjepit, seringkali kita sebagai daging malah malas cari Tuhan. Malah kita seringkali menggerutu, seringkali malah ngomel, seringkali mempertanyakan Tuhan. Ketika kita mempertanyakan Tuhan dan firman-Nya, kita sendiri yang menghalangi berkat itu terjadi. Sebenarnya kita yang menghalangi mujizat itu terjadi. Jangan sekali-kali, perhatikan baik-baik ini, jangan sekali-sekali Bapak Ibu, dalam kondisi susah, kondisi terjepit, kondisi tertekan, jangan sekali-sekali keluar perkataan penuh gerutuan, penuh omelan, saling menyalahkan. Kok kejadiannya seperti ini gara-gara kamu, ini gara-gara kesalahan siapa. Tidak perlu seperti itu. Kalau kejadian hari ini terjadi dan kita bikin kesalahan, kita belajar dari kesalahan itu, jangan pernah diulangi di masa yang akan datang. Saya pun mengalaminya sama. Saya belajar dari kesalahan-kesalahan saya supaya tidak terjadi hal yang sama di masa yang akan datang. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan di masa yang lalu, tapi kita tidak boleh fokus ke masa yang lalu. Seperti Bapak Ibu kalau nyetir mobil, ketika ngelihat spion terus, lama-lama ujungnya nubruk. Kita fokus ke depan, kita lihat ke depan, hati-hati ke depannya. Dan kita fokus ke depan. Kita percaya Tuhan pasti ada pertolongan Tuhan. Di masa susah, di masa sulit, yang terpenting hari ini kita harus nempel sama Tuhan. Sebenarnya ada beberapa hal yang Tuhan izinkan dalam hal sulit seperti ini, untuk salah satunya untuk meremukkan hati kita. Meremukkan hati kita. Supaya apa? Kita sejalan, sepikir dengan Tuhan. Saya ngalamin yang sama. Bapak Ibu juga ngalamin. Bisnis usahanya lagi susah, keuangan lagi susah. Mungkin beberapa cicilan macet, segala macam. Saya ngalamin hal kejadian seperti ini. Tapi saya percaya Tuhan ada penyediaan Tuhan. Tuhan adalah Allah
El Shaddai. Tuhan adalah Allah yang menyediakan semua kebutuhan kita. Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Boleh bisnis susah, ekspor impor barang harganya naik, untung sedikit, PO turunnya sedikit-sedikit, untung gak seberapa banyak. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan berkatin Bapak Ibu, ada hal yang dikerjakan tangannya Bapak Ibu dan menghasilkan berkat, itu artinya apa? Bersyukur, tangan Tuhan menyertai Bapak Ibu. Hari ini kita cukup saja, just enough saja, seperti bangsa Israel di padang gurun. Pagi ambil roti mana, itu makanan berhari-hari hanya seperti bertahun-tahun, bahkan makanan seperti itu just enough, udah cukup. Bersyukur saja, nikmati saja. Artinya masih ada proteksi Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyediaan Tuhan, dan kita percaya semakin hari Tuhan akan berkati berkelimpahan. Satu lagi ayat, kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan ada beberapa kesaksian di penjara ketika pujian penyembahan dan rantai-rantai mereka lepas semua dan akhirnya lepas dari penjara. Ada penyertaan Tuhan, ada proteksi Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada penyediaan Tuhan yang Tuhan siapkan. Kalau hari ini kita kekurangan, hari ini kita cukup saja, dan nyatanya Bapak itu kan cukup kan, masih bisa makan kan hari ini, masih tinggal di tempat yang layak. Artinya apa? Tuhan masih jagain, Tuhan masih proteksi. Bapak Ibu kan tinggal di emperan toko kan, Bapak Ibu kan juga nggak tinggal di kolong jembatan, masih menikmatin tidur ruangan ber-AC. Artinya apa? Tuhan masih sedia, masih jagain, Tuhan masih cukupin. Bersyukur saja, dan semakin hari semakin cari Tuhan saja, berserah sama Tuhan, dan pakai hikmatmu untuk bekerja, pakai koneksimu, pekerjaanmu dengan baik, lakukan dengan tanggung jawab. Bapak Ibu, apa yang Tuhan percayakan hari ini, apapun itu loh, mau jadi apapun, saya udah ngomong berulang-ulang kali, apapun yang Tuhan percayakan, jadi tukang siomay, tukang roti, jadi guru, impor, jadi bisnismen, bos, jadi apapun juga, dari pedagang, kerjakan dengan setia. Kerjakan dengan setia, kerjakan dengan setia. Mau untungnya 1.000, 2.000, kerjakan dengan setia. Karena kita tidak pernah tahu dari mana promosi itu datang. Tetapi kesetiaan kita itu dilihat Tuhan. Apa yang kita lakukan dengan kesetiaan? Saya selalu mengerjakan apa yang saya lakukan, yang Tuhan percayakan, itu saya lakukan dengan setia. Saya lakukan dengan setia. Saya dagang, saya lakukan dengan setia. Saya ngajar, saya lakukan dengan setia. Saya jadi hamba Tuhan, saya lakukan dengan setia. Saya pelayanan, saya melayani orang dengan setia. Dan saya tahu, saya sendiri tidak pernah tahu ujungnya sampai mana, promosinya di mana, saya tidak pernah tahu. Tapi yang saya tahu, saya lakukan semuanya untuk Tuhan. Ketika kita ini memiliki kesetiaan, dan Tuhan lihat, Bapak Ibu lihat ya, ada pengusaha, ibarat Yesus sendiri kasih perumpamaan. Ada yang kasih 5 talenta, ada yang kasih 2 talenta, ada yang kasih 1 talenta. Yang setia mengembangkan talentanya, setia loh ya. Yang 5 jadi tambah 5 akhirnya jadi 10. Yang 2 tambah 2 akhirnya berkembang jadi 2, akhirnya jadi 4, berkembang jadi 4, totalnya 4. Yang 1 tidak setia dengan apa yang dipercayakan Tuhan, didiemin saja, diam-diam saja. Akhirnya ngapain? Akhirnya talenta itu diambil, dikasih yang ke-5, dan mereka yang 1 tadi itu akhirnya ditendang ke tempat ratap dan kertak gigi. Dan Tuhan melihat kesetiaan dari apa yang kita lakukan. Setia saja. Kalau hari ini dipercayakan 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 2 juta, ratusan juta, miliaran, setia. Lakukan dengan setia. Tuhan akan tambah-tambahkan. Karena prinsip Tuhan adalah memberkatin kita dari hal-hal yang kecil. Kembangkan apa yang Bapak Ibu milikin, talenta, kepandaian, hikmat. Tanganmu diurapin seperti apa? Ya, saya punya istri, tangannya diurapin untuk masak, dan saya percaya itu. Saya suruh kembangkan talentanya untuk masak, supaya diberkatin dalam masaknya dia, bisa dijual. Saya bisa jualan, saya kembangkan talenta saya untuk dagang. Bapak Ibu punya talenta apa? Jangan dikubur, jangan malas-malesan. Bapak Ibu
Kayak Ibu Junjun dikasih talenta, ngajar, kembangan ngajar. Jangan berhenti sampai situ, belajar lagi. Ada yang bikin kue, kembangan talenta itu. Hari jadi importir atau jadi jualan apapun, jangan berhenti sampai itu. Kembangkan talenta itu. Terus dari situlah, dari sanalah awal mula ada promosi, ada berkat Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada tangan Tuhan ajaib yang memberkatin kita. Bersyukur dengan apa yang Tuhan lakukan hari ini. Stop komplain, stop ngeluh, stop menggerutu. Nikmatin apa yang Tuhan percayakan hari ini. Nikmatin apa yang Tuhan percayakan hari ini. Dan kita percaya kalau hari ini Tuhan sanggup berkatin kita, kalau Tuhan hari ini Tuhan berkatin kita, nyatanya kita diberkati beneran kan? Bapak Ibu masih bisa makan, kulkasnya penuh makanan kan? Bahkan ada daging itu, ada sosis lagi, ada ayam. Dan meja makannya nggak pernah kosong kan? Ada cookies, ada macam-macam, ada makanan. Bapak Ibu juga tidur di tempat AC, tempat enak. Artinya Bapak Ibu dipelihara sampai hari ini. Kita ngelihat, kita masih bersyukur. Banyak orang di luar sana, hari ini nggak bisa makan. Hari ini susah, benar-benar susah. Tadi saya ketemu beberapa orang, cerita bahwa ketemu teman-temannya lagi mengalami kesusahan yang parah. Gara-gara pandemi ini. Nah, kita hari ini Tuhan jagain, Tuhan lindungin, Tuhan proteksi, Tuhan cukupin, kita bersyukur. Syukur kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Melalui apa? Penyembahan, doa. Jangan lantas kayak begini kita malah jauh dari Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kejar Tuhan, kenalin Dia, sembah Dia, bersyukur. Berikan yang terbaik dari semua yang kamu miliki untuk Tuhan. Apa itu yang kamu miliki? Hidupmu sendiri, berikan untuk Tuhan. Untuk sebagai penyembahan, korban penyembahan yang terbaik. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan harus sesuai dengan sejalan Tuhan. Semakin hari kita akan percaya ada perlindungan Tuhan, ada tangan Tuhan yang ajaib yang menyertai kita. Kita percaya anak-anak kita diberkatin Tuhan, pekerjaan diberkatin Tuhan, suami diberkatin Tuhan, istri diberkatin Tuhan, keluarga kita diberkatin Tuhan. Tidak pernah ada yang terluput satupun juga. Dalam kondisi seperti ini, kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti ini ya, sebenarnya Tuhan mengajarkan bagaimana kita diremukkan, benar-benar diremukkan sampai kita tidak memiliki apa-apa. Sampai kita tidak memiliki kekuatan kebanggaan apa-apa. Ya, hari ini kebanggaan kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita serahkan sama Tuhan. Kita melakukan apa? Apapun pekerjaan, apapun juga yang kita pegang, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti berkatin. Tuhan pasti berkatin. Karena Tuhan itu tidak mungkin membiarkan kita keleleran. Keleleran itu tidak mungkin. Sebelum kita percaya Tuhan saja, Tuhan rela mati di kayu salib buat kita. Apalagi kita yang sudah percaya kepada Dia, udah nyembah Dia, udah melayani Dia, Tuhan tidak akan pernah biarkan. Saya percaya dan saya mengalami sendiri, Tuhan tidak pernah biarkan saya. Dia proteksi saya, Dia jagain saya, Dia berkatin saya. Sekalipun nggak more than enough, just enough, tapi saya percaya ada penyertaan Tuhan sampai hari ini. Cari Tuhan sungguh-sungguh, alami proses ini, alami peremukan ini, supaya apa? Manusia ilahi kita muncul, karakter ilahi kita muncul, karakter ilahi di dalam itu muncul, sikap kita itu munculnya seperti Kristus, dan ujungnya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Di perjanjian lama ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Di dalam perjanjian lama ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Di dalam perjanjian baru pun ada hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Percaya mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Tuhan sanggup melakukan hal yang mustahil, yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang kita pernah bayangkan. Tuhan sanggup bikin mujizat. Tuhan sanggup bikin mujizat. Apapun itu. Dan Tuhan sanggup melipat gandakan. Kalau zaman dahulu Tuhan sanggup melipat gandakan roti dan ikan, hari ini juga sanggup melipat gandakan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Tuhan bisa berkatin, Tuhan bisa promosi, Tuhan bisa proteksi, Tuhan bisa lindungin, sampai namanya sendiri dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui berkat kita, melalui apa yang kita kerjakan. Haleluya.
God bless you.